Shalom, kita bertemu kembali dengan program Intim dengan Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habis kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh kami kagum akan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang mengurapi pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan pembacaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada program Intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 8 April 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan
yang bertemakan menyikapi panggilan Tuhan secara jitu. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya akan membacakan dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panggilan berarti orang yang dipanggil untuk bekerja, ajakan, atau undangan. Apa itu panggilan Tuhan? Seringkali orang menyalahartikan panggilan Tuhan menjadi profesi tertentu, yaitu yang berkaitan dengan rohani. Misalnya pendeta, romo, pastor, suster, penginjil, atau misionaris. Tetapi sesungguhnya, panggilan Tuhan tidak diberikan eksklusif hanya kepada orang-orang yang menjadi pendeta atau misionaris, melainkan juga kepada seluruh pengikutnya. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saya memiliki panggilan dari Tuhan, Anda memiliki panggilan dari Tuhan, dan kita semua memiliki panggilan dari Tuhan. Kita hidup di dunia ini bukan sekedar untuk belajar di sekolah hingga berumur 20 tahun, bekerja mencari uang hingga umur 60 tahun, dan menikmati pensiun hingga kematian datang menjemput. Kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan. Setiap orang yang memiliki panggilan uniknya masing-masing, menurut rancangan Tuhan. Semua profesi, pekerjaan, atau tanggung jawab adalah panggilan Tuhan kepada setiap kita. Dan Tuhan mau supaya kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini dan dipanggil untuk mengerjakan amanat agungnya. Rasul Petrus menasihati agar bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kekristenan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10a, "Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh." Dari setiap orang yang memiliki panggilan, mereka mempunyai pilihan dalam merespon panggilan Tuhan ini. Respon yang pertama, "Ini aku tidak mau." Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dalam Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dalam kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus, tetapi Yunus mengatakan, "Aku tidak mau." Mungkin beberapa dari kita pernah melewati hal yang sama dengan Yunus. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita menolak untuk melakukannya karena beberapa alasan. Mungkin karena kita merasa Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang terlihat merugikan untuk kita. Mungkin karena kita merasa Tuhan meminta kita untuk berbuat baik ke orang yang tidak kita suka. Atau mungkin karena kita merasa tugas yang Tuhan berikan terlalu berat. Lalu respon yang kedua, "Ini aku, utuslah orang lain." Dalam kitab Keluaran, Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 4 ayat 11 sampai yang ke-13, berkata, "Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Tuhan memanggil Musa, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengirimkan orang lain.
Mungkin beberapa dari kita juga pernah melakukan hal yang sama seperti Musa. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak cocok untuk tugas ini dan ada orang lain yang lebih pantas melakukan panggilan Tuhan ini. Lalu respon yang ketiga, ini aku, utuslah aku, dalam Yesaya 6 ayat 8. Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan, dan hal yang pertama yang keluar dari mulutnya adalah, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang detail tugasnya, dia tidak menanyakan resiko dari menjalankan tugas ini, dia tidak menanyakan apa yang akan dia dapat jika dia menyelesaikan tugas ini, dia juga tidak menanyakan berapa lama tugas ini akan berlangsung. Yang dia tahu hanyalah satu, Tuhan telah memanggilnya, dan dia mau melakukan apapun panggilan itu. Dia tidak peduli seberapa besar resikonya. Dia tidak peduli apa keuntungan yang dia dapat dari melakukannya. Dan dia tidak peduli berapa lama harus melakukannya. Bagaimana caranya kita dapat memberikan jawaban seperti Nabi Yesaya? Ketika Tuhan memberikan sebuah panggilan di dalam hidup kita, jawaban yang kita temukan hanyalah satu, yaitu jika kita dekat dengan Tuhan dan mengenal betapa besar kasih karunia-Nya atas hidup kita. Sebelum ayat Yesaya 6 ayat 8, yaitu ayat 5 sampai yang ke-7. Dikatakan bahwa Nabi Yesaya menyadari betapa berdosanya dirinya, dan ketika dia juga menyadari betapa luar biasa kasih karunia Tuhan yang telah menebus dosa-dosanya, dia tidak memiliki jawaban yang lain selain mengatakan, ini aku, utuslah aku. Kunci untuk mampu mengatakan ya pada panggilan Tuhan adalah dengan memiliki sebuah hubungan dekat dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengannya, kita pasti akan lebih mengenal betapa besarnya kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Dan itu yang akan mendorong kita untuk mengatakan iya pada panggilan mulianya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dekatkanlah kami Tuhan dengan-Mu Tuhan. Dan bagaimana cara kami merespon panggilan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu diberikan kesiapan hati Tuhan untuk menerima panggilan-Mu Tuhan. Baik itu pelayanan yang kecil Tuhan, ataupun pelayanan yang besar sekalipun Tuhan. Biarlah kami Tuhan siap untuk menerima panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Kiranya renungan ini merema di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.